Untungnya mereka berhasil selamat dari ancaman itu. Namun, stamina Siolan yang sudah cukup lama menurun, dia hanyalah manusia biasa. Tapi ada secercah harapan di ujung terowongan yang memberi mereka harapan baru. Duo yang tidak mungkin ini melewati neraka sungguhan untuk sampai ke titik ini. Dataran indah yang dipenuhi dengan banyak flora yang bersinar karena berkah matahari. Dengan pohon ajaib sebagai pusatnya. Siapa yang mengira bahwa tempat yang begitu indah tersembunyi di balik neraka serangga. Keduanya berbagi momen langkah kedamaian sejati di bawah langit diterangi bulan. Meskipun harimau putih memiliki cacat bicara, Siolan mulai memahami apapun yang coba dikatakan kucing besar itu. Dengan semua keindahan di hadapan mereka, dia tidak bisa tidak mengingat betapa indahnya kampung halamannya dulu. Menatap harimau putih dengan mengancam, dia mengungkapkan bahwa rumahnya yang indah telah hancur dan binatang buas seperti harimau putih telah membunuh orang tuanya. Tetapi Siolan sedikit mengurungkan niatnya, mengatakan bahwa dia sangat membenci binatang buas saat itu. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hati manusia bisa lebih mengerikan lagi. Harimau putih besar ini melukai sayapnya untuk menyelamatkan hidup Siolan. Dan untuk itu, dia sangat berterima kasih. Ketika bulunya tumbuh kembali, dia ingin membawanya ke kampung halamannya dan melihat hutan merah yang ada di mana-mana. Kucing besar itu mungkin mengatakan bahwa semua orang akan mati, tetapi maksudnya adalah dia ingin bergabung dengannya. Dia begitu senang sehingga dia terus mengulang slogannya sehingga gadis kecil itu harus membungkamnya. Pria yang dia panggil paman penculik mereka biasa memukuli mereka karena hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Idenya untuk memberi mereka pelajaran adalah latihan memukul menggunakan tubuh mereka. Bajingan jelek yang menyedihkan itu biasanya terus memukul dan memukul mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Komplotannya khawatir bahwa memukuli anak-anak itu terlalu keras akan membuat mereka sulit dijual kembali. Tetapi mereka selalu dapat mengambil organ mereka untuk dijual. Siolan dan adik laki-lakinya mengalami praktik yang tidak manusiawi setiap hari sampai seluruh tubuh mereka sakit. Satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan adalah kebutuhan untuk melindungi anak laki-laki kecil itu dari kehidupan yang mengerikan ini. Dia tahu bahwa untuk melakukan itu mereka harus bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup mereka dapat keluar dari kehidupan yang menyedihkan ini. Pengalaman Siolan adalah bukti betapa lebih buruknya manusia dibandingkan dengan binatang buas. Setelah bangun dari mimpi buruk itu, dia mulai panik. Dia mencoba membangunkan White Tiger karena mereka harus segera bertindak. Tetapi racun dalam aliran darahnya terlalu kuat dan mengamuk di dalam tubuhnya. Melihat tingkat keracunan yang mengerikan meningkat, dia hanya tahu bahwa raksasa yang lembut ini pasti sangat kesakitan saat ini. Dia melihat ke arah tujuan mereka dengan sebuah ide dalam benaknya. Begitu dekatnya hingga dia hampir bisa merasakannya. Siolan berpikir bahwa dia bisa menemukannya setelah melewati gua kecil lainnya. White Tiger mulai hanyut menuju ketidaksadaran total. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Mencuri petualangannya yang sudah diputuskannya sendiri. Yang dia minta hanyalah White Tiger bertahan sedikit lebih lama. Siolan merangkak ke lubang kecil yang mengarah ke tempat ramuan roh itu berada. Itu sangat sempit, berbahaya dan menjijikan. Cacing-cacing kecil di jalan tidak mengganggunya kali ini. Sekarang karena ada masalah yang lebih penting, saat ini Siolan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mulai melihat cahaya jalan keluar. Keluar dari lubang kecil, dia melihat lubang yang tidak terhitung jumlahnya yang digunakan binatang serangga untuk melintasi kedalaman. Siolan yakin bahwa pasti ada cacing raksasa yang menakutkan dari titik ini dan seterusnya. Menggunakan kemampuan pengindraannya, dia menentukan lubang yang memancarkan aura ramuan roh itu. Dia menerobos dan memanjat tembok kengerian itu demi teman barunya, harimau putih besar. Setelah semua pendakian dan merangkak, dia akhirnya tiba di sisi lain, di mana kelabang raksasa sedang tidur. Siolan tidak mampu membuat suara tiba-tiba, atau dia akan menjadi makanan serangga.
Di samping serangga itu terdapat ramuan roh yang berharga. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah berhasil sejauh ini. Tetapi sekarang tibalah bagian tersulitnya. Dia dapat mengambil ramuan itu untuk membantu kucing besar itu. Selama dia tidak membangunkan monster di bawahnya, itu terlihat menakutkan dan tangguh. Tetapi gadis kecil itu lebih tangguh. Dia dengan cepat memanjat tembok, berhati-hati agar tidak membuat kesalahan yang dapat mengakhiri hidupnya. Sayangnya, potongan batu berikutnya yang dia coba gunakan untuk menopangnya hancur. Reruntuhan itu jatuh mengenai tubuh kelabang itu yang sangat besar. Xiaolan takut bahwa ini mungkin akan menjadi akhir baginya. Namun, binatang buas itu begitu besar sehingga insiden reruntuhan kecil itu bahkan tidak dianggap sebagai ancaman. Akhirnya, hanya dengan sedikit tarikan dan dia akan berada dalam jangkauan lengan tanaman itu. Xiaolan harus mengatur nafasnya sebentar setelah perjalanan yang melelahkan untuk sampai di sana. Melihatnya dari dekat, dia senang mengidentifikasi tanaman itu sebagai tanaman regenerasi, yang berarti masih ada harapan bagi White Tiger. Tapi masalahnya adalah tidak ada tanaman berharga lain yang tumbuh di sekitar tanaman ini. Jika hanya ada satu dari tanaman ini, maka dia tidak akan memiliki apapun untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar bagi adik laki-lakinya. Untuk memperburuk keadaan, serangga raksasa menjijikan di belakangnya akhirnya terbangun. Dilihat dari penampilannya, monster ini mungkin adalah penjaga tanaman ini. Untungnya dia berhasil menghindari serangan pertama dengan panik. Dia mengambil kesempatan untuk meraih tanaman itu, mencengkramnya sekuat tenaga. Ukuran tubuhnya memungkinkan untuk memilih lubang kecil untuk digunakan sebagai jalur pelarian saat binatang buas itu mengamuk. Dia berlari seolah-olah hidupnya bergantung padanya karena memang begitulah adanya. Kelabang itu begitu kuat sehingga ia bisa memaksa dirinya melewati lorong kecil itu untuk mengejar si penyusup. Jalan setapak ini membawa Xiaolan ke tempat berkembang biaknya cacing penghisap darah yang melingkari langit-langit gua. Merasakan keberadaan harta karun di tangannya, penghisap kecil itu terbangun dan dengan rakus memamerkan deretan gigi mereka yang mengerikan ke arah gadis kecil itu. Cacing penghisap darah di depan, seekor kelabang raksasa dari arah belakang. Xiaolan benar-benar terpojok. Tepat saat ia akan menjadi makanan serangga, tanah tidak dapat menahan ukuran dan berat binatang itu, membuat tanah berguncang, menghancurkan serangga dan mengubah topografi bawah tanah. Xiaolan memanfaatkan keributan itu untuk terus berlari maju tanpa melihat ke belakang. Sayangnya bagi gadis kecil pemberani itu, jalan yang dipilihnya menemui jalan buntu. Ia pikir ia bebas untuk kembali menyembuhkan White Tiger, tetapi masalah terus bermunculan terus-menerus. Kelabang raksasa itu juga telah mendapatkan kembali pijakannya, mengejar Xiaolan. Di punggungnya ada jalan buntu dan di depannya ada serangga besar yang sangat marah. Bahkan di ambang menjadi camilan kelabang, dia tidak melepaskan ramuan regenerasi. Kelabang itu mengeluarkan suara serangga yang mengerikan ini, mirip dengan suara kematian. Tetapi permohonan Xiaolan untuk meminta bantuan dijawab oleh White Tiger yang sedang melawan racun yang mengamuk di tubuhnya. Kucing besar itu melemparkan berat dan kekuatannya ke kelabang itu, sebuah benturan kekuatan yang luar biasa. Dia mengambil kesempatan untuk mengayuh sepedanya ke rangka luarnya dengan kekuatan sebanyak yang bisa dia kerahkan. Semangat Xiaolan terangkat saat melihat penyelamatnya datang dengan cepat. White Tiger juga mengambil kesempatan untuk menembakkan sinar spiritual dari jarak dekat untuk kerusakan maksimum. Itu tidak menghabisi musuh, tetapi itu pasti sangat menyakiti kelabang itu saat dia menggeliat kesakitan dan terkejut. Bahkan dengan cacat racun mematikan yang mengalir di nadinya, sang raja masih memiliki supremasi kerajaannya. Xiaolan tersenyum lebar, merayakan kemenangan besar si kucing besar. Tetapi meskipun sebagian besar tubuh kelabang raksasa itu terhempas, ia masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. White Tiger menyadari apa yang coba dilakukannya dan segera masuk ke mode darurat. Binatang mengerikan ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri ketika di bawah ambang kematian yang menyeret semua orang.
Dia mengeluarkan suara putus asa yang parau saat energi spiritual di dalam tubuhnya mencapai masa kritis untuk ledakan yang akan segera terjadi. White Tiger dengan cepat membawa Xiaolan dan berlari secepat yang ia bisa. Ledakan itu menembus dinding kuno parit besar itu. Duo itu berhasil menghindari beban langkah terakhir, tetapi dampaknya membuat mereka berguling melewati tebing. Mereka akhirnya mendarat kembali di hamparan bunga di bawah langit yang diterangi bulan. Dengan racun yang telah menguasai tubuh kucing besar itu dan kekuatan ledakan yang sangat dahsyat, White Tiger pun pingsan. Tidak hanya itu, Xiaolan juga mengalami cedera fatal karena sebuah batu tajam yang longgar tersangkut di perutnya. Batu itu menggores organ dalamnya, menyebabkan darah mengalir deras dari mulutnya. Dia tidak pernah merasakan sakit yang begitu hebat sebelumnya. Dia mulai kehilangan sensasi di sekujur tubuhnya. Ini pasti seperti apa rasanya kematian. Namun, bahkan di persimpangan kehidupan ini, tangan kecilnya tidak pernah melepaskan ramuan regenerasi. Bahkan saat kehidupan kecilnya mulai menghilang, satu yang ada dalam benaknya adalah adik laki-lakinya dan keinginan untuk berdiri sebagai kakak perempuan demi menyelamatkan bocah lelaki itu. White Tiger juga benar-benar tidak berdaya pada saat ini. Sebelum benar-benar menyerah pada racun dan semua lukanya, kehidupan White Tiger di pegunungan berkabut melintas di depan matanya. Pertarungan sengit dengan kepala botak, kemenangan yang konsisten dengan gaya yang mendominasi. Dia juga ingat omelan Gadri yang tak henti-hentinya untuk menghindari serangan. Meskipun ini hanya pertarungan, Gadri terus mengingatkannya bahwa bahkan dengan tubuh yang kuat, kekuatan kasar hanya bisa bertahan sejauh itu. Menghindari serangan dan tidak mengikuti cara bertarung musuh adalah cara yang harus dilakukan. Dia bahkan meramalkan bahwa jika dia mengikuti jalan ini, White Tiger akhirnya akan jatuh karena kelumpuhan, pingsan atau racun. Sekarang kucing besar itu menyadari mengapa tuannya terus mendesaknya untuk berlatih dengan benar sebelum terlambat. White Tiger terbangun dari ingatan yang penuh penyesalan. Saat dia meneriakkan slogannya dengan cemas, dia mulai melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa dia masih hidup, tidak hanya itu, sayapnya yang patah juga tampak baru. Dia duduk bersandar di pohon. Dia senang bahwa teman barunya akhirnya bangun, yang berarti obatnya telah bekerja. Menoleh ke arahnya, White Tiger akhirnya melihat keadaan menyedihkan yang dialami gadis kecil itu. Kehidupan di matanya hampir hilang karena luka tusuk di perutnya terus berdarah. White Tiger mulai panik dan berteriak, tidak tahu harus berbuat apa. Dia terus berteriak. Xiaolan terus berteriak, memarahinya karena berisik, padahal dia belum mati. Dia terus meminta bantuan White Tiger yang besar, permohonan terakhir untuk menyelamatkan adik laki-lakinya dari kekejaman para pemburu mereka. 15 mil di sebelah timur tempat ini ada sebuah desa tua. Adik laki-lakinya berada di tempat terkutuk itu, menderita sendirian. Yang dia minta dari kucing besar itu hanyalah menyelamatkan anak laki-laki kecil yang tidak bersalah itu. Hal lain yang dia sesali adalah kenyataan bahwa dia tidak akan bisa membawa teman barunya untuk melihat hutan merah yang ada di mana-mana lagi. Sebagai gantinya, dia ingin adik laki-lakinya yang membimbing White Tiger. Xiaolan terus berteriak, tersenyum puas sambil bertanya kepada kucing besar itu, apakah itu tidak apa-apa. Dia mungkin kucing bodoh yang tidak bisa merangkai kalimat dengan baik, tetapi Xiaolan mengerti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia mengucapkan kata-kata baru. Oke, dia berusaha keras untuk menenangkan kekhawatiran gadis kecil itu. Ketika kehidupan akhirnya meninggalkan matanya sepenuhnya, kata-kata baru White Tiger berikutnya adalah nama Xiaolan. Gadri dan Thorn bahkan tidak bisa mengajarinya berbicara dengan kata lain, tetapi tragedi seorang gadis kecil memberinya suaranya. White Tiger menyesal tidak mendengarkan instruksi Gadri selama bos melatihnya. Air mata raksasa yang lembut itu mulai mengalir tak terkendali sambil meneriakkan nama Xiaolan. White Tiger melepaskan raungan parau yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan menembus langit. Raungan ini menarik perhatian kelabang raksasa lain dan Kaisar Gagak Hitam yang mengirim mereka ke sini sejak awal. Cakar Kaisar Gagak Hitam mencengkram batu untuk melihat keributan di ladang bunga. Seekor binatang kelabang raksasa merangkak melalui lubang neraka entah dari mana asalnya.
tubuhnya. Dua binatang yang memalukan mengganggu momen duka White Tiger yang telah pulih sepenuhnya atas kehilangan seorang teman. Burung hitam itu berkokok sekeras yang ia bisa. Kelabang itu mengeluarkan suara parau yang mirip serangga rendahan. White Tiger tetap diam. Energi yang jahat dan bertenaga super perlahan terkumpul ke dalam tubuhnya. Kekuatan kegelapan melengkapi garis-garis hitamnya. Seolah-olah ia mengatakan bahwa Tuan baik itu telah pergi. Yang tersisa hanyalah dewa kematian yang berduka, yang haus akan daging dan darah binatang buas yang berani ini yang berperan dalam kematian Siolan. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, seluruh ladang bunga hancur oleh puing-puing tebing yang hancur. Satu-satunya yang tetap tegak adalah pohon mistis tempat gadis kecil itu bersandar. Thorn akhirnya tiba di tempat kejadian. Tidak terlalu sulit untuk melacak White Tiger dengan semua kehancuran yang ditimbulkan. Kaisar Hitam, gagak, dan kelabaran raksasa bahkan tidak memiliki kesempatan melawan harimau yang mengamuk sebelum mereka kembali menjadi mayat dingin. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tetapi Thorn dapat merasakan kesedihan yang terpancar dari teman berbulunya. Harimau putih tetap tidak bergerak. Dia memiliki luka berdarah di sekujur tubuhnya, tetapi dia bahkan tidak merasakan sakitnya. Siolan kecil yang pemberani juga tidak bergerak dan tidak bisa merasakan luka-lukanya juga. Thorn melangkah maju dan melihat lebih dekat keadaan gadis kecil yang menyedihkan itu. Dia meletakkan telapak tangannya di lehernya dengan harapan merasakan sedikit kehidupan, dan dia tiba-tiba merasakan sensasi detak yang lemah. 15 mil di sebelah timur Moonlit Garden, desa kecil yang unik dengan rumah-rumah kayu menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Anjing penjaga dilatih untuk menjaga dan mengamankan barang dagangan di kandang berdarah. Mereka mengurung anak-anak di dalam kandang. Para bajingan yang menjalankan tempat itu minum dan merokok sepanjang hari. Sementara salah satu dari mereka yang disebut penjahat meninggal karena terlalu sakit. Sepertinya kejadian ini hanya kejadian sehari-hari bagi mereka. Mereka hanya membungkus anak itu dalam kantong sampah dan membuangnya ke tempat sampah begitu saja. Para bajingan ini hanya menunggu Siolan kembali, yakin bahwa gadis kecil itu tidak akan lari karena adik laki-lakinya. Begitu dia kembali dengan ramuan berharga itu, mereka berniat menjual organ dalam kedua saudara itu. Tepat saat pikiran-pikiran jahat itu terlintas di benak si penculik, anjing-anjing penjaga mulai menggila dan menggonggong dengan ganas. Gerbang kayu dan para penjaga yang gila itu terhampas oleh kekuatan ledakan yang datang dari luar. Para bajingan itu segera waspada, mengira bahwa ada penyusup yang menyerang mereka. Kenyataannya hanya Thorn yang berdiri sendirian. Ekspresinya sekacau mungkin. Aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya mengalir keluar. Para bajingan itu melihat seorang gadis dan bahkan tidak menyadari bahwa Thorn dipenuhi dengan niat membunuh. Pria yang dipanggil paman oleh anak-anak itu sangat bejat, sehingga hal pertama yang terfikir olehnya adalah bahwa gadis ini dapat menghasilkan banyak uang bagi mereka di pasar gelap. Dia bergegas maju dengan maksud menangkap Thorn menggunakan sebotol alkohol kosong. Mimpinya untuk meraih kesuksesan besar dengan menjual seseorang kepada kebejatan pupus ketika White Tiger datang dengan keganasan yang terlihat jelas. Thorn berjalan tanpa mengedipkan matanya saat raksasa yang lembut itu mengklaim darah pertama dalam misi pembasmian hama ini. Seorang wanita sendirian dan seekor binatang raksasa berdiri di hadapan para bajingan itu. Kekuatan mereka yang mengerikan terlihat jelas. Bajingan yang dipanggil paman itu kehilangan kepalanya dalam seperkian detik, mendorong si tolol lainnya untuk melarikan diri dengan menyedihkan karena ketakutan. Cambuk Thorn yang merambat, terentang dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa untuk menangkap si tolol yang melarikan diri itu. Satu tusukan di bagian tengah tubuh merenggut nyawa penjahat itu, mengakhiri kebejatan yang telah mereka bawa ke dunia ini. White Tiger mulai menghancurkan semua kandang, membebaskan anak-anak dari kandang yang tidak manusiawi. Anak-anak ini sangat trauma sehingga mereka bahkan takut pada orang-orang yang membebaskan mereka dari kandang yang menjijikan. Seorang anak laki-laki bahkan menyebut kucing besar itu harimau bau. Siolan yang sudah sembuh total akhirnya muncul. Dia menunggangi harimau berbulu itu sepanjang waktu. Sekarang dia akhirnya bisa pergi ke adik laki-lakinya, Xiaogong. Sungguh suatu keajaiban bahwa kedua bersaudara itu bisa bersatu kembali pada saat ini. Thorn melihat sekeliling tempat persembunyian yang bobrok itu dan merasa terganggu oleh banyaknya anak-anak yang ditawan. Mereka membebaskan semua anak-anak malang ini untuk sekali lagi bebas seperti yang seharusnya.
kembali ke ladang bunga yang hancur. Thorn harus bergerak cepat untuk menyembuhkan Xiolan. Untungnya gadis kecil pemberani itu masih bisa bertahan hidup. Jadi saripati kehidupan yang diberikan pohon dewa masih bisa digunakan. Setelah bertanya kepada anak-anak, ternyata mereka semua diculik dari kota asap, daerah yang sekarang berada di bawah pengelolaan pegunungan berkabut. Thorn pun berjalan ke arah Xiolan dan mengatakan kepadanya bahwa ia dan adik laki-lakinya bisa mengikuti Thorn mulai sekarang. Xiolan dengan senang hati setuju untuk menjadi bagian dari tim penyelamat. Sekarang setelah ia melihat bagaimana kekacauan kota asap dapat menimbulkan keropeng manusia, Thorn bertekad untuk membereskan semuanya begitu ia mengambil alih. Anak-anak yang diselamatkan dengan cepat menyukai raksasa yang lembut ini, memperlakukan tubuhnya yang besar dan lembut seperti semacam taman bermain. Mari kita alihkan perhatian kita ke negeri kecil yang tidak dikenal, tempat manusia anjing dan menjelis kegelapan mengirimkan laporannya kepada Xiaoling mengenai keberhasilan penyelamatan bayi bermutasi yang memiliki garis keturunan binatang buas. Tapi bayi ini masih belum cukup. Majelis kegelapan sangat membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Mereka akan membutuhkan lebih banyak pembantu sebelum pertempuran besar yang akan datang dimulai. Darkness yang didirikan Xiaoking telah berkembang pesat, meminta bantuan manusia yang bermutasi untuk tujuan mereka. Pasukan berbulu itu tampak menakutkan. Waktu terus berlalu saat Yu Ziwu tertidur lelap dalam kultivasinya. Selama periode ini, ia kadang-kadang terbangun dan langsung tertidur lagi. 3 tahun berlalu dan 9 akar arboreal kayunya mengubah menjadi 81 akar arboreal. Masing-masing sama kuat dan ganasnya seperti Titanoboa. Selain itu, salah satu dari mereka bermutasi menjadi akar yang terbelah saat menjelajahi kehampaan. Cabang-cabangnya meluas hingga lebih dari 300 helai. Setiap sisi tubuhnya mengalami perubahan kualitatif. Saat ia berhibernasi, seluruh dunia mengalami beberapa perubahan yang menggembarkan. Flash menciptakan keributan dan mengukuhkan namanya melalui pertempuran darah di Australia. Xiaoking mengembangkan kota Inferno menjadi salah satu dari 10 kota terkuat di benua itu. Dia mencapai tingkatan ekstraordinari ketiga, menjadi salah satu pusat kekuatan puncak umat manusia. Dunia binatang buas juga telah berguncang dari langit, daratan, dan lautan saat makhluk aneh mulai muncul di mana-mana. Satu persatu binatang misterius muncul di tanah terlarang entah dari mana, hanya untuk menghilang setelah beberapa waktu berlalu. Kekacauan memunculkan tiran yang kuat dan revolusi mereka sendiri. Federasi yang kuat bahkan kehilangan kendali atas beberapa kota. Namun, perkembangan terbesar adalah munculnya 4 ras besar. Pegunungan berkabut dijuluki sebagai tanah terlarang di antara tanah terlarang. Akan tetapi, mengingat bahwa mereka telah tidak aktif selama 3 tahun terakhir, manusia dan binatang mulai melupakan kekuatan yang dimiliki oleh nama pegunungan kabut. Itu lebih umum disebut sebagai tanah yang hilang. 3 tahun adalah waktu yang lama dalam setiap metrik, terutama di era spiritual. Xiolan kecil telah tumbuh menjadi wanita muda yang baik. Thorn telah membentuknya untuk berdiri sebagai pemimpin kota asap setiap kali dia dan Macan Putih mengurus bisnisnya lain. Anak pemberani itu juga telah naik pangkat untuk mencapai tingkatan ekstraordinari kedua. Tanpa sepengetahuan seluruh dunia, sesuatu yang besar akan terjadi di Bayou Canyon. King Gong, Ling Feng, dan saudara perempuannya Long Yu adalah yang pertama tiba, diikuti oleh Thorn dan White Tiger. Fluktuasi kekuatan spiritual Gadri telah tumbuh dalam kekuatan baru-baru ini. Mereka mengumpulkan semua orang untuk menunggu kebangkitan tuan mereka yang akan segera tiba. QB, kepala botak, dan semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan untuk menyambut bos besar. Saat batang pohon kokoh yang tetap tidak bergerak selama 3 tahun terakhir terbuka, cahaya yang penuh kehidupan mulai menyatu di tengah. Cabang-cabang akhirnya bergeser dan berubah menjadi bentuk yang dikenal. Yu Ziwu akhirnya kembali berbisnis. Bawahan kepercayaannya berbaris untuk menyambut dan memberi selamat kepadanya karena telah kembali lebih kuat. King Gong perhatikan
membuktikan bahwa kekuatan spiritual Guthrie telah mencapai tingkat yang tak terduga. Yuzio sendiri tidak berharap untuk benar-benar tidur selama 3 tahun penuh. Dia menoleh ke keluarga binatang buasnya dan bertanya apakah semua orang telah tiba. Di belakangnya, seekor binatang yang tidak aktif telah menjadi teman yang diam sepanjang tidurnya. Raja laut yang aneh dari sekian tahun yang lalu telah berhasil berevolusi menjadi varian pohon willow gelap. Semua orang yang tidak percaya bahwa musuh dari masa lalu telah berubah menjadi replika tuan mereka. Selama 3 tahun ini, binatang yang tidak aktif ini juga telah dewasa tetapi gagal meniru kemampuan ilahinya. Untuk saat ini, Guthrie memutuskan untuk menggunakan halusinasi untuk menghapus kesadarannya. Sambil menjaga tubuh yang telah berevolusi, ia menoleh ke semua orang dan meminta penjelasan terperinci tentang peristiwa-peristiwa penting dari tahun ke tahun ketika ia tidak ada. Di pinggiran pegunungan berkabut ada seorang tokoh sendirian yang mengamati tanah. Ia melihat ke tanah terlarang nomor 1 di planet ini dan tampaknya tidak terlalu terkesan. Rumor mengatakan bahwa pohon iblis yang terkenal itu telah mengalami cedera serius dan sedang dalam pemulihan. Dari sudut pandang luar, spekulasi itu sangat masuk akal. Hari ini Mutian, seorang anggota tingkat ketiga dari ras Dewa Tiga Mata, telah datang untuk memeriksa keadaan. Dia melompat dari tebing dan meluncur dengan mulus menembus kabut tebal. Hari ini adalah pertama kali Yuzio mendengar tentang rumor tentang kesehatannya dan menurunnya popularitas Mystic Mountain. Bahkan sebelum mampu mencerna semua berita dan perubahan yang luar biasa ini, Guthrie merasakan sesuatu yang besar memasuki pegunungan. Sepertinya ada tamu tadi undang yang datang untuk merusak pesta penyambutan. Alih-alih membahas semua masalah selama 3 tahun, dia menganggap akan menyenangkan untuk bertemu dengan tamu bermata 3 mereka terlebih dahulu. Orang pertama yang mencegat Mutian adalah musang madu yang menggetarkan. Kepala botak telah membuat reputasi yang cukup baik bagi dirinya sendiri sebagai salah satu binatang buas yang hidup di tanah yang hilang ini. Dia mengisi dirinya dengan kekuatan petir dan melakukan apa yang paling dia kuasai, meningkatkan kecepatannya dan datang pada sudut yang tidak terduga untuk mengalahkan musuh. Namun, Mutian tetap tenang karena dia dapat melihat gerakan secepat kilat si kepala botak sejelas siang hari. Dia membanggakan bahwa dia bahkan dapat menghindar dengan mata tertutup untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya membanggakan diri. Mutian hanya menunjukkan naluri bertarungnya yang unggul dengan mengelak serangannya dengan baik. Kepala botak merasa marah dengan bocah bermata 3 ini, jadi dia memutuskan untuk bermain curang dan menggunakan beberapa material coklat yang diisi dengan listrik sebagai serangan dari jarak jauh. Akan tetapi senjata tersembunyinya tidak berguna melawan orang ini. Mutian merasa senang dengan dirinya sendiri. Tetapi itu berubah ketika dia melihat dan mencium jenis senjata tersembunyi berwarna coklat yang baru saja dia tangkap. Kepala botak menertawakan orang itu karena tertipu oleh tipuannya yang bau. Mutian akhirnya kehilangan ketenangannya dan bersumpah untuk membunuh musang madu itu dengan segala yang dimilikinya. Namun, hanya satu masalah naga legendaris yang besar telah muncul.